saudaraku? Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdiri bersama-sama karena kita akan mulaikan acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan pujian yaitu berkata, "Ya Roh Kudus berhembus." Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Yesus. Amin. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Ya Roh Kudus berhembus berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini.
puji, hormat, dan syukur. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau yang baik buat kami semua. Kehadiran kami pada siang hari ini Tuhan, kami ingin menyembah, mengagungkan kebesaran-Mu. Kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Baik pelayanan singer, pujian ya Tuhan, baik pelayanan musik, kolektan, seluruh ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah menguduskan mereka. Pelayanan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semuanya ada pada siang hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Kalau mereka di antara mereka keluarga lepas keluarga, mereka berbaring karena sakit, Tuhan Engkau lawati mereka. Engkau lawati setiap rumah tangga lepas rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Berikan selalu kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Sebagaimana Engkau tolong kami, Engkau juga tolong mereka semuanya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan.
Engkau menjadi pembela pemenang buat kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Ampuni setiap kekurangan kami, kelemahan kami. Sucikan kami, layakkan kami. Pada siang hari ini kami mau beribadah, memuji akan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, cuma satu orang kedengarannya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Amin 3 kali, yes 3 kali. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar dan terus belajar di dalam kami melayani akan di tempat ini. Puji Tuhan, kita yakin kita yang hadir pada saat ini kita diberkati Tuhan. Kita boleh melihat bangku yang kosong, saudaraku. Banyak sekali jemaat-jemaat kita yang gini landa, sakit. Tapi kita yang hadir pada saat ini, boleh kita katakan bukan karena kuat dan kita sebagai manusia, bukan karena keperkasaan kita sebagai manusia, dan bukan karena cakap kita boleh mengurus diri kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Kita boleh bekerja, bertemu dengan orang lain, kita boleh pergi ke pasar, bertemu dengan yang orang lain. Kalau bukan tanpa penyertaan Tuhan, kita pasti tidak ada apa-apanya. Tapi karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh memuji dan membesarkan daripada nama Tuhan. Amin. Kita beri bersama-sama. Kalau kita yang sehat pada saat ini, gunakan tanganmu, gunakan mulutmu, gunakan kakimu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu dan problemamu, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan engkau pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Anggur baru. Haleluya.
Boleh kita bergirang karena Roh Kudus ada. Boleh kita bersuka cita karena Roh Kudus ada. Bahkan kita boleh mendidih dan terus mendidih ketika kita mengangkat akan tangan kita. Mendidih di hati, mendidih di hati. Haleluya. Perselisihan yang ada, di tengah pertengkaran yang ada, Tuhan, di dalam keluarga kami, jadikan kami pembawa damai, pembawa damai-Mu, Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dalam setiap kehidupan kami rindu, Tuhan, kami menjadi pembawa damai-Mu di tengah-tengah orang-orang tidak mengerti, Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Yeah.
cinta kasih dalam penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan, jadikanlah aku
Ampuni kami, kami selalu Tuhan merasa diri kami mampu, tapi sebenarnya kami tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa ketika kami di luar dari lingkaran Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami umat-umat-Mu Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami Tuhan memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Pada saat siang hari ini, biarlah puji-pujian kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau telah mengurapi kami semua yang ada pada saat ini. Sehingga nanti Tuhan sebentar kami membawa sukacita dan damai sejahtera Tuhan daripada Bapa di dalam surga. Bapa, hamba Tuhan yang akan nanti melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dia bisa berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu yang nanti akan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami Tuhan di tengah-tengah kami mengarungi dunia yang semakin hari Tuhan semakin jahat. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih banyak Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan sebentar akan memberi korban persembahan. Engkau pilih dari tempat yang maha tinggi, besar kecil Tuhan, pemberian kami dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sesuai dengan janji dan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih banyak Bapak. Kalau ada pemikiran-pemikiran kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kami mau usir dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhanlah yang berkuasa dan bertahta atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti air madu kita akan menjalankan persembahan kita yang pertama. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus.
itu saya berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan saya dan demi keluarga hamba Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada Ibu Pendeta Linca Pangemanan pada laki yang diberikan kesempatan kepada saya lagi untuk melayani di sesi yang kedua. Tuhan memberkati dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sangat berterima kasih kepada Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita sudah dapat pakai untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan saya percaya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak berlama-lama, mari kita akan melihat firman Tuhan di siang hari ini. Kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya akan baca satu ayat ini. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa ini satu ungkapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dengan perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ditunjukkan bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Dan di mana kalau kita memperhatikan dalam ungkapan atau perkataan kebenaran firman Allah ini, dia sampaikan dalam perjalanan hidup kita di akhir zaman ini. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalimat demi kalimat dalam kebenaran firman Allah ini, kita melihat ada beberapa hal yang tersirat yang perlu kita harus mengetahui dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Allah yang hidup di akhir zaman ini. Karena kita melihat dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, saya katakan tadi bahwa ada beberapa hal yang tersirat dalam ayat ini yang perlu kita ketahui sebagai umat Tuhan. Dikatakan, atau ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, bahwa dalam ayat ini kita melihat tentunya
Mengapa dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor? Dan tentunya di sini kita melihat bahwa kita membutuhkan tentunya roh yang giat. Jangan ada roh kemalasan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita melihat bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan kita alami dan terjadi dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saya sudah katakan kita dipilih oleh Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan karena Dia jadikan kita adalah anak. Kita dipilih oleh Tuhan, kita menjadi umat pilihannya. Itu sebabnya kita melihat bahwa ayat ini katakan biarlah kita jangan malas. Kita melihat ini ya yang tersirat dalam ayat ini, di mana saudara kita belajar dalam kebenaran firman Allah, sebab kita melihat bahwa jangan sampai roh kemalasan ini ada dalam hidup kita. Karena kita harus sadar kita sebagai manusia. Nah, kita melihat bahwa di dalam firman Allah dalam Amsal Soleman pasal yang kita lihat ayat dulu ini, Amsal Soleman pasal 30. Saya akan membaca dua ayat dalam Amsal Soleman pasal 30 ayat yang ke-21 berkata begini, karena 3 hal di bumi, ayat 24 bukan 21, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, ayat ini kita melihat bahwa di mana Raja Soleman diberikan inspirasi oleh Allah untuk menulis ayat ini, dan dikatakan bahwa ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, semut bangsa yang tidak kuat tapi yang menyediakan makanan di musim panas. Dan memang saudara, kalau kita memperhatikan semut ini, kita melihat bahwa mereka adalah binatang yang kecil, tapi mereka bisa membaca situasi kondisi yang ada. Dan semut ini juga mereka bukan hidup dengan egois, tapi hidup dalam kesatuan. Di dalam mereka untuk mengumpulkan makanan atau mereka mempersiapkan. Dengan begitu cekatan kata firman Allah, semut ini mereka begitu berusaha, di mana kesempatan itu atau sebelum masuk dalam musim hujan, mereka dengan segala usaha mereka menyimpan makanan dalam persediaan nanti. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita dikatakan oleh firman Allah ini harus belajar kepada semut? Kita dikatakan oleh Soleman ini, kita mau belajar kepada semut ini yang begitu cekatan dan bisa membaca situasi dan kondisi yang ada, dan mereka harus menyiapkan makanan sebelum masuk dalam musim hujan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa di sini semut ini begitu luar biasa mereka, dan kita dimintakan untuk belajar kepada semut. Dan kita kan adalah manusia ciptaan Tuhan yang mulia,
yang sempurna pula. Mengapa kita harus kalah dengan semut? Selagi kita melihat bahwa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat dimana saudara kita jadi anak Tuhan, janganlah kita menjadi anak Tuhan yang malas. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang ogah-ogahan. Jangan kita jadi anak Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang masa bodoh. Tetapi kita melihat bahwa di sini kata firman Allah, hendaklah kerajinan itu kendor, biar jangan kita malas, tetapi roh kita menyala-nyala. Untuk apa? Cari Tuhan. Haleluya. Tadi saya sempat dengar dalam perkataan song leader tadi, dalam kondisi situasi apapun kehidupan kita, kita jangan jadi anak Tuhan yang malas. Kita jangan jadi anak Tuhan yang cengeng pula, saudara. Kan banyak anak Tuhan yang cengeng, hanya bilang sebentar, aduh, nanti aja ya, katanya gereja. Padahal seharian dia ada di mall. Padahal katanya bilang seharian di mall. Tapi kalau datang di gereja malas. Saudara, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kekuatan kita dari mana datangnya, saudara? Kesanggupan kita datangnya dari mana, saudara? Apakah dengan kekuatan kita manusia? Tetapi kita melihat bahwa tentunya dengan kebenaran firman Allah yang kita peroleh, yang akan terus membuat kita ada satu kekuatan, kemampuan dalam menjalani hidup ini. Agar itu kita melihat bahwa kita jangan menjadi orang yang malas, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Bagaikan seperti semut, kita melihat situasi kondisi yang ada. Saudara, kita harus rajin untuk datang cari Tuhan. Kita rajin untuk membaca firman Allah. Kita rajin sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa kepada Allah. Kita rajin untuk beribadah kepada Dia. Sebab kita melihat bahwa kekuatan kita hanya dari firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita melihat bahwa di setiap ada kesempatan, mari kita mau datang duduk di kaki Tuhan, berdoa, meminta supaya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Maka itu Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Jangan sini kita melihat bahwa ada unsur di mana kita harus rajin untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita melihat di saat-saat di mana kita dalam keadaan lemah, kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan terbawa dengan kondisi itu. Kenapa? Karena hati kita dekat dengan Tuhan. Karena ada firman Allah dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus cari, saudara. Kita jangan bermalas-malas untuk mencari akan kebenaran, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan kita malas-malas, saudara. Jangan kita berkata bahwa masih ada hari esok. Tapi kalau engkau dalam keadaan sehat, kuat, saudara, kalau engkau masih bisa untuk datang beribadah kepada Tuhan, mengapa tidak engkau kerjakan dan lakukan, saudara? Sebab kita akan melihat nanti di dalam Amos pasal yang ke-8, kalau kita akan
membaca ayat ini, Amos pasal 8 Amos pasal 8 kita akan perhatikan ayat yang ke-11 dan 12 katakan begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara, kita melihat bahwa nanti satu saat di mana orang ingin mendengar akan firman Allah, mencari firman Allah, mereka sudah mengembara dengan bermacam cara, tapi kata firman Allah itu sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Tuhan. Itu sebabnya kita melihat bahwa marilah kita terus membangun dengan satu kegiatan yang begitu luar biasa, di mana kita untuk mencari. Jangan kita bermalas-malas untuk mendengar akan kebenaran firman Allah. Ini satu kekuatan bagi kita. Ini adalah satu pedoman dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman ini, saudara. Firman Allah katakan kita jangan bermalas-malas, tetapi biarlah terus kita dengan berupaya, dengan berusaha, dengan giat untuk kita, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mencari akan firman Allah, melayani Tuhan. Dengan kita, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah. Jangan nanti sudah stroke pas kita mau cari Tuhan, akhirnya kita dinyalakan Tuhan, salahkan gembala, salahkan tua-tua sidang, padahal kita sendiri yang salah. Kenapa? Karena kita orang malas. Kita katakan, kan saya tidak mengerti tentang hal-hal ini, tentang hal itu. Oh, ada yang tertulis, ada yang tercatat rupanya. Karena kita malas untuk mencari firman Allah itu, malas untuk mendengar, malas untuk beribadah, malas untuk mendengar nasihat daripada orang-orang yang lebih tua. Bagi anak-anak muda, tidak salah juga dengan orang tua. Kalau itu merupakan satu hal yang penting dalam hidupmu, dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kenapa tidak, saudara? Dan kita harus terus mencari, kata song leader tadi, belajar terus untuk melayani Tuhan. Karena memang, saudara, ketika kita belajar terus, belajar melayani Tuhan, dengan kita terus berupaya, maka kita bisa mampu dan bisa dan sanggup. Dan saya percaya dalam hal semuanya itu ada sesuatu yang kita akan peroleh melalui Kristus Yesus dengan kebutuhan dan keperluan yang kita butuhkan. Karena kita adalah orang yang rajin untuk cari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saat di mana, saudara, dalam kehidupan kita ini dengan satu proses yang terjadi karena kita berusaha untuk mencari Tuhan, maka iman kita mulai terbentuk, iman kita mulai terbangun, iman kita mulai tersusun rapi. Kehidupan kita ini, kehidupan yang kita akan melihat bahwa dalam hidup kita mulai terjadi perbedaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang rajin. Maka mulailah tertata rapi hidup kita untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik.
dan menuju kepada satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa firman Allah mengingatkan kepada kita, biarlah kita jangan kalah dengan semut, tapi kita lebih daripada semut, karena kita adalah umat pilihan Allah, karena kita adalah anak-anak Tuhan ciptaan yang mulia. Puji Tuhan, saudara, kita akan melihat bahwa dalam kebenaran firman Allah ini, di mana firman Allah katakan bahwa janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa dari sini kita akan mendapat satu pelajaran yang tersirat dari ayat ini. Mengapa? Karena sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dalam satu contoh dalam satu jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di sana saudara kita melihat bahwa ada jemaat yang mengalami suam-suam gugur. Nah, saudara, kita melihat mengapa Tuhan melalui Paulus ini katakan janganlah hendak rajinmu kendor, biar orang menyala-nyala. Artinya jangan kita menjadi suam-suam gugur, saudara. Karena kita melihat bahwa ini sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita. Sangat berbahaya sekali, saudara. Dan itu banyak terjadi dan banyak ditemukan. Saya sudah katakan tadi, memang kita mengatakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, anak-anak Allah. Tetapi kita memiliki satu iman yang stuck, memiliki iman yang tidak mundur. Akhirnya jadi gereja Tuhan yang suam-suam gugur. Ya, ini sangat berbahaya, karena kita melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16, 15 dan 16, maka Tuhan memuntahkan gereja Tuhan ini. Sudah kita melihat, saudara, satu pengalaman dari jemaat ini. Jangan sampai itu akan ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah temukan dalam hidup kita. Kita menjadi gereja Tuhan, harap-harap kita akan diberkati Tuhan, harap-harap kita akan melihat mujizat Tuhan, harap-harap kita akan melihat bahwa Allah akan berkarya dengan luar biasa, dengan satu pergumulan yang silih berganti datang kepada kita. Tetapi kita tidak akan mengalami jawaban yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang suam gugur. Maka itu kita melihat bahwa firman Allah katakan, biarlah kita menjadi gereja Tuhan, anak Tuhan yang dapat bertumbuh dewasa di hadapan Allah. Haleluya. Dan kita melihat posisi kita di mana? Apakah kita ada posisi jemaat yang seperti jemaat yang ada di Laodikia? Stuck iman kita. Ingat, Injil Matius katakan bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, salah satu karena mereka iman yang stuck. Tidak ada kemajuan. Wah, saya jemaat ya 50 beklan loh. Saya jemaat GPDI. Ya, ibu gembalanya, pendeta kami, ada ibu pendeta Lincah, Pangemanan pada lagi. Itu. Oh, puji Tuhan. Tapi lihat saja. Kenapa? Kita masih merokok. Karena Tuhan katanya orang percaya, menurut orang percaya
malas mendengar firman Allah, malas mendengar nasihat firman Allah, sehingga kita melihat bahwa terjadilah stuck dalam iman mereka, sehingga masih terikat dengan dosa perokok, masih suka juga bohong sana bohong situ. Kalau kita akan melihat bahwa kita akan menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, gereja Tuhan yang benar-benar, saudara, ada kemajuan dalam imannya, maka kita akan tinggalkan yang namanya rokok itu. Kita akan tinggalkan yang suka orang sana bilang lemus, alias bohong. Kita akan tinggalkan tipu sana tipu situ. Kita harus berkata ya di atas ya. Kita harus berkata kebenaran atas kebenaran firman Allah. Dan di sini kita akan melihat bahwa kita adalah gereja Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan menjadi gereja Tuhan yang suam-suam kuku, tapi kita menjadi gereja Tuhan, gereja yang bertumbuh dewasa di hadapan Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita melihat, waduh, kita ada di mana ya? Kalau kita masih stuck, minta kekuatan, kemampuan, pengampunan yang daripada Allah Roh Kudus untuk mengampuni semua kekeliruan, kesalahan yang kita perbuat. Minta perbaharui kepada Allah Roh Kudus hatimu, pikiranmu, sehingga kita melihat kalau itu akan engkau serahkan sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan memulihkan engkau, Dia akan membentuk karaktermu, Dia akan membentuk hidupmu untuk menjadi gereja Tuhan yang taat dan taat kepada kebenaran firman Allah. Dan ketika engkau lakukan, maka engkau akan bertumbuh, berbuah, hormatku. Haleluya. Itu sebabnya kita terus membangun kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kita akan tinggalkan masa-masa yang lalu. Kita akan tinggalkan hidup kita yang lama. Kalau kita tadinya kita malas, mulai kita bangun dengan satu kehidupan, kita mulai rajin, mulai giat dengan Tuhan. Karena kita melihat bahwa Tuhan akan giat juga dengan kita. Karena kita merespon Dia, maka respon Tuhan juga dalam hidup kita untuk memampukan kita. Tadinya kita sulit untuk melepas rokok itu. Saya dulu perokok, saudara. Saya hampir mati dengan rokok. Saya hampir mati dengan rokok, saudara. Gara-gara abu rokok itu kena mata, mobil berhenti, saya langsung nyebrang tanpa lihat kiri kanan. Tapi puji Tuhan, walaupun itu hanya dikatakan dengan ujung rambut mobil dengan saya, tapi puji Tuhan saya masih selamat. Karena saya merasa pusing mobil itu dia pas di belakang saya. Yang ada di mobil, yang angkot itu berteriak karena mereka pikir saya sudah innalillahi. Kata puji Tuhan, saya diselamatkan. Maka dengan step by step rokok itu mulai dilepaskan, ditinggalkan, dan minta kekuatan dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Kalau kita punya niat dan kemauan, tindakan untuk dapat melakukan, Tuhan akan tolong. Semua terlepas. Kita harus berkata jujur, ya di atas ya. Mungkin orang katakan sulit. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kalau kita punya niat dan mau, Tuhan akan tolong kita semua. Agar kita menjadi gereja Tuhan dapat bertumbuh untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita harus pastikan itu dengan masalah-masalah yang kita, dengan tantangan. Kita bukan
bukan tidak perlu pendeta, tapi kita saudara dengan sendirinya juga kita berdoa kepada Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan. Anak Tuhan yang sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami, mengerti kebenaran firman Allah. Dan kita punya hak untuk meminta berdoa kepada Tuhan, karena kita ini adalah anak, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan begitu giat, begitu setia, begitu kita rajin, saudara, kita akan boleh terjadi sehingga dalam hidup kita ini tidak akan terjadi dalam hidup mana kita adalah gereja yang som-som kuku tapi menyala terus untuk cari Tuhan. Kembalikan cinta mula-mulamu ketika engkau mengenal Tuhan pada awal. Di situ kita akan melihat Tuhan terus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal yang ketiga yang tersirat dari ayat ini, yang dikatakan, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam hal ini saudara, kita melihat bahwa ketika kita menjadi orang yang setia, orang yang rajin, kita adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang berbuat dalam Tuhan. Saudara, kita akan melihat bahwa di dalam kebenaran firman Allah, kita melihat akan terus beranjak dan terus bertumbuh, berbuah, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal yang ke-6, Galatia pasal 6. Di sini kita akan baca doa ayat ini. Galatia pasal 6 ayat 9 katakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini saudara, kita akan melihat bahwa seiring di mana kita menjadi gereja Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kita akan menjadi orang yang dapat melakukan yang baik, kata firman Allah. Ini langkah yang selanjutnya yang terjadi, yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kita akan menjadi anak Tuhan yang dapat berbuat baik. Apa saja yang engkau anggap itu baik? Engkau sudah dengar firman Allah, maka kita melihat bahwa lakukanlah itu semuanya. Karena kita melihat bahwa perbuatan baik itu yang engkau lakukan, Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 katakan, itulah yang juga akan menghantar engkau, yang apa menjadi keinginan, kerinduan kita untuk bersama Dia dalam kerajaan surga. Coba tampilkan ayat itu, Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatan baik yang engkau kerjakan sebagai anak Tuhan. Kita kan melihat firman katakan, aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas. Jadi perbuatan baik itu akan menuntun kita, membawa kita. Keinginan kita kemana? Bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Hal bicara tentang engkau masih ada di dunia ini, Tuhan janjikan juga Dia terus tetap memberkati kita, Dia akan menolong kita.
Karena terus kita akan melakukan hal-hal yang baik. Terus Dia akan memberkati kita. Perbuatan baik ini terus akan terus membawa kita berkat-berkat mujizat Allah yang terjadi di kita. Endingnya untuk kita bersama Dia dalam kerajaan surga. Marilah kita melihat bahwa dalam ayat ini, firman Allah ini, kita melihat ada ketiga hal ini yang diperdengarkan kepada saya dan saudara. Kalau tadinya kita mulai malas, kita ubah sikap kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang rajin. Kita menjadi anak Tuhan yang harus bertumbuh. Jangan begitu saja. Tapi kita harus menolak semua saudara-saudara dosa kita, berkata kita singkirkan, kita tolak dalam nama Yesus. Tuhan akan tolak, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela kita, mampukan kita, dan kita akan terus mampu sanggup sehingga kita saudara akan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita akan bersama Dia dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memperhatikan dalam hidup kita. Adakah ketiga hal di dalam hidup kita? Kalau mungkin ada salah satu, kita minta Tuhan kembalikan satu itu dalam hidup. Aku mau menjadi orang yang setia dan taat. Aku mau menjadi orang yang rajin kepadamu. Aku mau menjadi orang yang bertumbuh dalam Engkau. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Aku mau melakukan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah saya tidak berubah. Tapi mari kita merenungkan firman ini dalam hidup kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya bagi Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
yang terus akan memeteraikan firman-Mu di setiap hati kami masing-masing. Tuhan, ampuni roh kemalasan kepada kami. Tuhan, ampuni kami kalau Engkau dapatkan iman kami stuck, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami, Tuhan, main hitungan-hitungan dengan Engkau untuk dapat melakukan hal yang baik. Ampunilah kami, Tuhan. Firman-Mu boleh datang kepada kami, mengingatkan, menegur, menasehatkan. Karena bagian dari rancangan-Mu yang indah bagi kami dari masa yang akan datang, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, buat firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan kepada kami. Dan kami percaya Roh Kudus terus bekerja dan meteraikan, tanamkan firman ini, dan kami akan dapat lakukan itu dalam kehidupan kami. Karena kami mau hidup kami akan bersama dengan ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan diri setiap korban persembahan yang diberikan umat-Mu balas dan janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku akan setia. Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Terima kasih kembali buat Bapak Pendeta Jackson, Ari, semua. Tetap jalankan prokes yang ada, jangan sampai kendor seperti firman Tuhan berkata. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdiri sama-sama, kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat
siang hari ini. Maka jiwaku pun memuji. Maka jiwa bersyukur kepada Engkau Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Baik ibadah pertama, ibadah kedua berjalan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Diberkatilah kami semua. Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami satu hatikan bagi umat-umat-Mu yang saat ini mereka terbaring sakit, baik dari anak-anak, pemuda remaja, orang tua, lanjut usia. Tuhan, kami berdoa, kami minta kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah tabib dokter di atas segala dokter, dan janji-Mu Tuhan tidak akan tinggal biarkan umat-umat-Mu. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita dan rasakan mereka. Kami percaya pilur Yesus tercurah dan Tuhan angkat semua sakit penyakit, dan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Tambahkan, kuatkan iman mereka Tuhan. Dan bawalah mereka terus berseru memanggil nama-Mu, dan Engkau akan mendengar, menjawab, dan mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka derita. Sakit apapun bentuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan mereka semua, dan mereka sudah terbebas dari segala ikatan sakit penyakit, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan pun Tuhan sudah lepaskan. Mereka mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada saat kesempatan ini juga kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini Tuhan, bulan Februari. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong mereka di tahun yang telah lewat Tuhan.
Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, tapi mereka boleh berkata, Ebenezer sampai di sini pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan pun kami sadar, dan kami tahu mereka juga adalah manusia biasa. Karena itu Tuhan, kami berdoa di tahun yang akan berjalan dan seterusnya. Kami minta kepada Engkau Tuhan, mari Tuhan tolong sehat-sehatkanlah mereka, kuat-kuatkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa bungkus mereka dengan kuasa-Mu, lindungi dan jaga pelihara mereka. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, berkat Tuhan menjadi bagian mereka, berkat perlindungan pembelaan, berkat kekuatan daripada Allah, sukacita damai daripada Tuhan menjadi bagian mereka semua atau yang berhari ulang tahun. Kami percaya Tuhan, tolong berkatilah keluarga mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan, semua gangguan-gangguan daripada setan iblis, sakit penyakit malapetaka Tuhan, yang mengganggu, yang mencuri kesehatan mereka, yang mencelakakan mereka, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, bungkus terus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, pagari dengan malaikat surgawi, dimanapun mereka pergi dan berada, semua dalam naungan kuasa kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga kepada Engkau Tuhan, semua jemaat yang sudah datang beribadah kepada Engkau Tuhan, dari ibadah pertama, ibadah kedua, kami percaya Tuhan, Engkau akan pilih setiap Tuhan, jadilah mereka setiap waktu yang mereka beri untuk Engkau Tuhan dapat memuliakan besarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan tolong mereka dari saat ini, hari besok dan seterusnya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati, lindungi, jaga semua usaha pekerjaan mereka yang mereka kerjakan Tuhan, buat sukses berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Engkau juga Tuhan, tolong semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik song leader, singer, pemain musik Tuhan, kolektan Tuhan, penerima tamu, semuanya kami percaya apa yang mereka sudah berbuat lakukan hari ini Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi, balas sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah terus semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, terus Tuhan menyala-nyala, mereka mengiring, memuliakan dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami tidak lupa berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tolong pakai terus, urapi dengan kuasa-Mu. Sehat-sehatkanlah, kuat-kuatkanlah Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya dengan kekuatan yang Tuhan beri, maka dia dapat melayani Engkau. Dia dapat terus melayani Engkau Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami percaya semua anak-anak juga yang terlibat dalam pelayanan Tuhan akan pakai dengan kuasa Tuhan untuk mewujudkan terus pelayanan yang ada di tempat itu semakin maju, semakin banyak jiwa untuk dimenangkan buat Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami Tuhan serahkan kepada-Mu dan menyempurnakan semuanya. Ampuni semua kelalaian yang Engkau dapatkan kami perbuat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah sempurnakan kepada kami. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, baik berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat Tuhan, bahkan tuntun dengan segala selamat, tiba di rumah dengan selamat. Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji-tinggikan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghantaran dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita ke awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, akhir tambahkan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
Tuhan Jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada, Jemaat GPD Gereja 50, untuk tetap terus setia kepada Tuhan, untuk tetap maju dalam Tuhan. Jangan sampai kerajaan kendor, biarlah terus roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan berada di Jemaat GPD Gereja 50. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.